dibilang ini ditutup nggak kiamat-kiamat amat, sebenarnya juga bermasalah karena banyak kan transaksi itu kan terjadi kan, misalnya hari ini transaksi kan bisa ramai terjadi kan karena banyak orang yang day trade, banyak orang yang scalping. Tapi itu kan bisa terjadi bisa aja hilang karena ditutup hariannya, jadi orang malas day trade atau scalping. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna. Dan gua Diputra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi hot-hotnya terjadi. Ini bisa kita bilang kayak kiamat begitu ya untuk bandarmologi ya. Karena kode broker resmi dihapus per 6 Desember 2021. Nah, dihapus tapi muncul di akhir perdagangan gitu ya, bro ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong kiamat banget ya nggak kiamat juga gitu. Setengah kiamat lah berarti kan. Cuman ditutup ketika market open. Ini sekarang kan market udah close kan ya, udah kebuka lagi, dulu bisa lihat dah mana yang akum, mana yang distribusi gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah ketika lu main bandarmologi tapi lu mainnya singkat doang gitu, ngikutin. Emang kan sekarang juga banyak bandar-bandar yang mainnya main cepet doang, akum lalu banting ke bawah distribusi gitu. Betul. Nah itu yang udah susah diikutin. Tapi misalnya bandarnya akum panjang atau bandarnya bahkan asing kan biasanya terkenal ya kalau akumulasi dalam periodenya panjang gitu. Itu masih bisa lu ikutin gitu. Oh gitu. Tapi kalau gue lihat nih ya, kan biasa para sobat cuan nih ngelihat atau memantau pergerakan dari satu saham, sekuritas mana yang beli kan pakai aplikasi RTI tuh. Nih gue lihat di RTI per hari ini kok masih belum muncul ya bro ya? RTI-nya error kalau lihat di aplikasi sekuritas masing-masing udah muncul. Oke. Bahkan ini kan sebelumnya tuh gua kira dia cuma munculin brokernya doang, cuma broker net buy net sell broker doang. Tapi ternyata kalau lu cek, ternyata kalau di running trade lu scroll tuh masih bisa ketemu, masih bisa lihat gitu. Jadinya lu bisa lihat misalnya tadi jam 3 tadi tuh yang beli siapa, lu bisa scroll lihat gitu. Bisa ketahuan bisa lu scroll, tapi tentunya di akhir perdagangan gitu. Oh, oke. Jadi di akhir semuanya ini kuncinya adalah di akhir perdagangan ya. Dan bukan kalau mau ngelihatnya itu nggak bisa via RTI. Jadi harus pakai aplikasi sekuritas masing-masing sobat cuan gitu gue ya. Nggak tahu, mungkin RTI ini masih belum diupdate, jadi masih belum muncul. Tapi mungkin pasti kedepannya pasti diupdate dan akan muncul. Tapi gue selalu mau lihat misalnya hari ini jam segini siapa yang beli, lo harus lihat di aplikasi sekuritas atau misalnya lu cek di RTI yang di komputer tuh ada, misalnya RTI yang Pro punya, lalu misalnya IQ Plus tuh juga ada gitu. Oh jadi sebenarnya masih ada gitu ya, masih bisa ngelihat. Iya masih ada, semuanya tuh ternyata masih dibuka gitu. Jadi lu bisa lihat misalnya tadi jam 5 ada broker MG beli, jam 7 jam 10 ada broker MG beli. Ada misalnya ada sahamnya ketarik tinggi. Lu penasaran nih jam 10 ini siapa yang narik, lu bisa scroll lihat gitu. Oh gitu. Jadi tapi harus pakai aplikasi sekuritas ya. Ya satu bisa pakai aplikasi sekuritas atau misalnya dari PC langsung juga bisa pakai RTI Pro atau IQ Plus gitu. Berarti nggak kiamat-kiamat amat sih ya, bener kata lu. Ya, tapi kalau selalu pengen ngikutin daily udah susah. Bisa. Iya. Selalu lihat hari ini tiba-tiba terbang nih, lu bingung mau ngapain. Susah gitu. Nah ini biasa berarti buat orang yang ngelihat kode broker, akumulasi berapa, di mana, dan juga jam berapa itu udah nggak bisa lah ya, udah di end lah ini buat mereka. Karena kan beberapa analis nih mengatakan ya nggak apa-apa sih nggak ngelihat kode broker gitu, kita kan ngelihat volumenya. Nah tapi kan kalau kita tahu volumenya gede, kita nggak tahu ini siapa, itu kan juga kayak gimana ya, nyusahin gitu nggak sih, kayak bikin kita jadi harus pakai strategi lain buat ngelihat yang mana beli apa gitu kan. Sebenarnya naik volume tuh belum tentu ada yang buy, bisa aja dia cuma ngoper barang di reguler, bisa juga kayak gitu. Ada kadang-kadang masalah kayak gitu. Lalu bisa lu bilang nggak tahu siapa yang buy juga, sebenarnya kalau selalu tahu juga kadang-kadang percuma. Soalnya gue bandar juga bisa ganti-ganti sekuritas, walaupun biasanya bandarnya malas juga ganti-ganti sekuritas, agak ribet gitu. Sekarang biasanya lebih straightforward ya, apalagi bandar-bandar yang main cepet gitu. Biasanya cuma pakai satu sekuritas, makan besok punya banting. Biasanya bandar trader lah istilahnya gitu. Biasanya mainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau lu pengen ngikut bandar-bandar yang akum lama itu sebenarnya kagak ada masalah. Jadinya makanya gue bilang. Tapi kalau mau ketika emang dibilang ini ditutup nggak kiamat-kiamat amat, sebenarnya juga bermasalah karena banyak kan transaksi itu kan terjadi kan, misalnya hari ini transaksi kan bisa ramai terjadi kan karena banyak orang yang day trade, banyak orang yang scalping. Tapi itu kan bisa terjadi
bisa aja hilang karena ditutup hariannya, jadi orang malas day trade atau scalping. Kalau misalnya lu swing kan transaksi lu nggak segede orang day trade atau scalping gitu. Jadi ada potensi transaksi turun juga, walaupun hari ini belum kelihatan sebenarnya, karena kita bisa lihat hari ini transaksi masih lumayan tinggi, masih lumayan di 12-13 triliun hari ini. Masih belum begitu kelihatan sebenarnya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang investor asing nggak ngaruh lah ya. Ini kode broker mau ditutup, dibuka juga nggak ngaruh gitu ya. Nggak peduli mereka pastinya, dan memang best practice-nya di luar negeri itu kode broker emang ditutup. Bahkan pas closing juga nggak dibuka sama sekali, nggak ada catatan sama sekali gitu. Tidak ada catatan kode broker. Tapi lu perlu diingat di luar negeri, terutama di Amerika itu kode broker tutup, perlindungan ke investor retailnya sangat kuat sekali. Ketika ada orang pump and dump, ketika orang goreng saham, ketika orang ya main-main aneh-aneh gitu kan, aneh diciduk SEC. OJK-nya Amerika gitu. Jadi ditanyain, lu ngapain ini? Lu insider tradingnya kena tangkap gitu. Macam-macam lu bikin aneh-aneh di bursa luar tuh susah karena perlindungannya kuat gitu. Lu bandingin sama di Indonesia, ini influencer sahamnya terang-terangan goreng saham gitu. Iya, posting di sosial media, ngajakin sobat cuan untuk beli ini, beli itu. Mereka sebenarnya bukan ngajak sih, kayak cuma memberikan rekomendasi, gue pengen buy hari ini. Tapi kan orang jadi lihatnya kan jadi pengen nge-buy juga gitu. Jadi ya jadi masalah sebenarnya ini. Memang masih karena aturan kita memang kurang jelas ya, susah juga mereka mau disanksi gitu. Karena aturannya memang kurang jelas. Tapi kalau misalnya OJK-nya berani kan tinggal rombak aturannya, lalu bikin di enforce lah namanya. Kalau selalu udah rombak nggak di enforce kan percuma. Biar pasar modal kita lebih sehat, jangan lu ubah aturan gini aja kan. Kita tahu kan diubah gini kan mempersulit retail kan seperti ini kan. Betul. Yang lain mah kagak peduli, institusi, MI kagak peduli siapa broker yang buy, yang peduli broker yang buy siapa retail. Berarti nanti ini investor retail lu lihat bakal berkurang nih kan, sekarang jumlahnya udah 7-8 juta tuh investor SID kita gitu ya, semuanya lah dengan total keseluruhan sebenarnya SID. Berkurang enggak, mungkin transaksinya mungkin bisa ada potensi buat turun, tapi transaksi retail juga gitu banyak gitu, nggak sebanyak asing, nggak sebanyak insti gitu. Ya ada potensi turun tapi mungkin nggak terasa lah gitu. Nanti kita bisa lihat dulu ke depannya gimana, kan baru hari pertamanya kan di itu kan diimplementasi gitu. Nah kalau emang belum kita bisa lihat ya efeknya sama investor retail, menurut lu dengan dihapusnya kode broker ini buat para sekuritas atau buat para big players misalnya, ini tuh buat mereka berkah nggak sih? Yes, gue nggak ketahuan beli yang ini, gue bisa mengacau di sini ya, untuk big player, untuk bandar-bandar sebenarnya senang pasti bisa. Karena kalau gue interview biasa gitu. Gue interview sekuritasnya mereka bilang sama aja gitu. Kalau menurut lu gimana? Lu kan kalau sekuritas kan nggak gitu peduli ya. Sekuritas biasanya transaksi gede itu kan dari asing, dari MI, terutama sekuritas gede ya, kecuali sekuritas kecil, sekuritas retail itu kan transaksi dari retail yang kemungkinan turun. Yang sekuritas gede yang memang transaksi dari asing, sekuritas asing itu kan kagak peduli bro gitu. Gue mau tutup aja, transaksi gue bukan dari retail. Itu berarti mereka lebih leluasa bergerak kan? Nggak, mereka bukan lebih leluasa. Sekuritas itu nggak bayar secara sekuritas semua broker, cuma perantara. Sekuritas pedulinya ada transaksi nggak gitu. Ketika nasabahnya yang peduli gitu. Nasabahnya misalnya nasabah gede, ya mungkin dia lebih senang. Berarti nasabah, ini lebih concernnya ke market makernya ya, yang punya dana gitu. Kalau asing juga sebenarnya nggak concern, dia nggak peduli ada orang nebeng, karena biasanya asing itu buy itu berdasarkan sesuatu yang misalnya mereka informasinya secara fundamental ini. Makanya misalnya lu asing atau MI asing mau buy itu syaratnya banyak banget. Satu, kapitalisasi minimal sekian. Kedua, harus ada analis dari berapa sekuritas yang cover. Tuh, ketiga, harus transaksi harian harus sekian, jadi ada likuiditas. Mereka nggak boleh saham-saham nggak liquid mereka masuk, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar nanti. Jadi mereka sebenarnya syarat-syaratnya ada banyak. Jadi sebenarnya mereka nggak gitu peduli ada orang nebeng. Biasanya yang peduli orang nebeng itu kan bandar-bandar lokal, terutama yang mainnya cepet. Gitu, yang mereka akum hari ini besok udah distribusi gitu. Atau hari ini begitu naik 2-3 tik distribusi. Enggak juga, itu scalper udah bukan bandar lagi namanya. Ya kali kan biasa kelihatan tuh yang kayak gitu ya, yang dananya lumayan juga, kemudian dia masuk di saham-saham yang penny stocks gitu, yang besok tiny caps. Yang kayak gitu mereka udah bukan pakai dana, pakai margin, udah pakai limit. Tapi udah hitungnya udah scalping sebenarnya. Kalau misalnya mereka cuma makan terus jual lagi, sebenarnya udah hitungan scalping. Biasanya misalnya yang nggak benar itu yang bakal dirugikan itu ya memang yang bakal diuntungkan itu memang bandar-bandar yang
trading harian. Jadi biasanya mereka model-modelnya gini, closing mereka makan saham sampai terbang tinggi, terus ditutup di closing di atas, dipagerin kasih bid-bid gede, besok pagi udah jualan. Nah biasanya sobat cuan yang pakai bandarmologi yang suka ngikutin bandar-bandar ginian tuh harus melihat banget kode brokernya. Oh ini siapa yang main sih? Oh ini biasanya itu emang udah ada orang tuh udah tahu bro gitu. Kayak misalnya contohnya apa broker X biasanya dipakai sama bandar A, broker Y biasanya dipakai sama bandar B. Gitu, ya jadi orang-orang tuh udah tahu di kalangan para pengguna bandarmologi itu udah tahu kok ini broker A, apa broker B yang masuk ini pasti kemungkinan besar si bandar A nih ikut A gitu. Berarti gitu. Sebenarnya yang dirugikan itu adalah yaitu ya yang lu bilang tadi, yang membingungkan adalah retail yang biasa ngikutin bandar-bandar yang seperti ini. Sekarang gitu mereka ya. ngikutnya harus terpaksa buta gitu, tahu nih siapa yang ngikutin gitu, siapa diikutin. Jadi ini mereka kalau lu lihat nih ya, mereka yang biasa pakai analisa micro trading namanya ya, atau bandarmologi istilahnya gitu. Nah ini apakah harus menggunakan metode lain kayak ya udahlah kita pure technical aja gitu, migrasi ke technical atau gimana supaya bisa ngelihat gerak saham, tahu entry di mana, tahu taking profit di mana gitu, atau gimana menurut lo? Ada analisa lain nggak nih yang bisa menggantikan itu? Ya sebenarnya kalau mau lihat sebenarnya dari volume, dari kalau kayak gitu kan trading kayak gitu sebenarnya lu screeningnya kan dari kenaikan harga aja ya. Oh saham ini tiba-tiba naik tinggi. Lu bedanya sekarang lu nggak tahu siapa yang naikin gitu. Tapi kalau lu pengen nebeng ya tetap masih bisa gitu. Jadi misalnya lihat saham kan biasanya mereka bandar-bandar harian ini kan biasanya main di saham-saham kecil ya, di bawah 200 miliar kapitalisasi pasarnya, kecil lah pokoknya. Oh lu udah biasanya orang yang suka ngikut-ngikutin udah screening. Oh ini saham kecil ini tiba-tiba naik nih 10%. Ya udah kalau mau nebeng ya nebeng aja, cuman bedanya lu nggak tahu siapa yang naikin gitu aja kan. Betul. Biasanya kan ada gaya-gayanya kan juga beda-beda. Oh si bandar A tuh suka ngekip sampai closing. Oh si bandar B tuh udah naik tinggi tuh dibanting pas diarah. Jadi hari itu langsung selesai gitu. Beda-beda gaya mainnya ya. Palingan juga lu harus lebih hati-hati berarti ya, misalnya udah dibanting ya udah lu cut loss aja gitu. Karena lu nggak tahu karakteristik bandar yang mana yang mainin sekarang gitu. Berarti retail yang kayak gini nih gara-gara kode broker dihapus bakal sering kebanting nih. Lebih sering lagi kebanting gitu ya. Nah, sebenarnya subsektor retail yang kena ya retail yang begini gitu. Tapi sebenarnya kayak misal gue sendiri, gue juga sebenarnya jadi malas liatin market, bingung mau liatin apa gitu. Lah kenapa? Ya lu nggak tahu ya jadinya ini siapa sih yang bikin seru pergerakan hari ini kan gitu ya. Jadi gimana ya, hari pertama ya gitu, hari pertama perubahan ini. Jadi gue coba liatin market tuh jadi membosankan gitu. Cuman ada ya udah naik siapa yang naikin ya nggak tahu ya enggak. Gue kan bisa liatin, gue kan ada screening saham-saham gue sendiri ya gitu. Liatin siapa yang mainin. Hari ini nggak bisa liatin siapa yang mainin gitu. Ya udah jadi ketika jam perdagangan jadi bosen. Kita nggak bisa lihat siapa yang mainin gitu. Iya. Ini ya misal lu kan udah padahal lu biasa nulisnya juga kayak gitu ya. Nulisnya kayak gue juga siapa gitu nih yang naikin. Gue kan kayak position trader kan. Berarti gue holdnya agak lama, 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kan tiap hari gue juga kadang-kadang harus sambil liatin market kan, gue harus nulis kan sambil liatin market, gue sambil liatin saham gue juga. Iya. Jadi gue liatin hari ini si ini yang mainin, hari ini si ini yang mainin. Jadinya nulisnya juga lebih seru. Gue nggak nulis tapi emang gue lihat doang gitu, pengen lihat doang gitu. Iya. Tapi hari ini nggak ada yang bisa diliatin juga jadi males liatin gitu. Ini ibarat kalau di lapangan bola itu gimana ya, para pemainnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Si ini lawan si ini tapi ya bolanya gerak aja gitu, tapi kita nggak bisa ngelihat ini siapa yang nendang nih, Ronaldo atau siapa. Iya, jadi cuma liatin gerakan harga ya udah, lu kayak boring juga gitu sebenarnya bagi gua gitu. Iya benar. Itu kan edit information ya, ada informasi berlebih yang lu bisa tahu gitu. Kenapa harus ditutup gitu. Walaupun pada akhir market dibuka ya, lu udah malas scroll lagi, buat apa, udah kelihatan ini gerakannya kayak gimana. Tapi emang dimana. Ini beneran nih bro, nggak ada cara lain yang bisa menggantikan melihat kode broker itu gitu supaya jadi lebih menarik. Kayak misalnya lu coba cari deh datanya di Kesey gitu, siapa nih yang beli, siapa di dalamnya yang tiba-tiba bertambah gitu jumlahnya. Itu closing semua di update-nya. Gak bisa ya berarti bisa. Closing itu juga harus di atas 5%. Apalagi itu harus di atas 5%.
Dan itu juga saat closing doang. Jadi dan itu telat 2 hari biasanya. Iya. Kan dia kan T+2 kan. Paling makin banter, susah itu. Berarti paling banter lu cuman bisa lihat Paling net banter foreign lu buy, iya, net foreign sell. Dan itu Udah. katanya juga mau di-hide juga nanti. Waduh, jadi kita nggak tahu nih. Iya, kalau sekarang kan lu bisa masih lihat kan, oh ini yang beli yang beli domestik, yang jual domestik, yang beli domestik, yang jual domestik. Di beberapa saham lu udah bisa prediksi nih siapa yang beli. Contohnya tadi kan gue lihat di saham A yang udah gue sering liatin kan, asing beli, gue udah tahu nih asingnya nih asing siapa gitu. AK lah atau BK lah atau KZ lah, lu udah tahu nih siapa asingnya gitu karena lu udah sering liatin gitu. Dan benar ketika tadi closing gue lihat, oh iya bener kan ini dia yang beli ya, lu masih bisa perkira-kirain lah. Tapi kedepannya katanya juga mau di-delete juga. Waduh. Sebenarnya alasannya kan untuk mengurangi herding behavior ya. Supaya orang kebiasaan ngikut-ngikutin. Emang bener seperti gue bilang berhasil sebenarnya itu. Orang nggak bisa ngikutin lagi, herdingnya udah berkurang. Tentunya diminimalisasi ya namanya. Tapi ya sekali lagi dengan ada kayak gini kan ada berarti keberpihakan bursanya kan kurang kan. Iya. Keberpihakan terhadap investor-investor retail kecil terutama subsektor yang menggunakan analisis code broker untuk melakukan pembelian atau penjualan gitu. Jadi ya sebenarnya emang kalau misalnya ini misalnya kita perlindungan retailnya bagus sih gitu. Apa lu hilangin semua juga masalahnya perlindungan retailnya juga ya seperti kayak lu bilang tadi. Iya. Masih belum bisa goreng saham gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lebih menyeluruh nih ya secara global, misalnya kita lihat dari bursa Amerika, emang di Amerika atau di bursa-bursa lainnya juga nggak dikasih tahu ya net foreign buy, net foreign buy-nya juga. Net foreign buy dikasih tahu biasanya. Foreign buy, foreign sell bisa ada. Kan. Tapi untuk kode broker emang nggak ada, cuman kita doang yang pakai bandarmologi gitu. Iya, benar. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk ngelihat atau screening saham juga berarti ini metodenya berubah nih dengan tidak adanya kode broker ini. Ya tergantung kalau lu lihat sebelumnya seperti apa lu kayak misalnya lu screeningnya berdasarkan fundamental, ya nggak usah berubah. Lu screeningnya berdasarkan net buy asing gitu, misalnya asing net buy gede di sini lu ikut ya nggak berubah. Kalau misalnya berubah, ya itu tadi gue bilang dong, kalau misalnya dia main cepet dan ngikutin bandar-bandar yang mau main daily itu yang bakal berubah. Kalau misalnya bandar-bandar yang mainnya panjang, akumulasi dalam waktu panjang ya masih bisa ngikut. Ya benar juga sih. Nah kalau lu lihat dari sisi yang berbeda lagi deh, kalau dari kan kita tadi udah lihat di luar negeri kayak apa, kemudian dari OJK sendiri dan aturan-aturan bursa sendiri ini seperti apa maunya dan sekarang sudah terjadi. Nah kalau buat kita nih yang biasa trading dengan menggunakan time frame-nya itu scalping atau misalnya seorang day trader, itu apakah harus mengganti metode tradingnya kah? Karena kan kalau kita investing ya udah kita beli sekarang tunggu nanti, kita nggak perlu terlalu melihat technical, fundamental lah, bandarmologi lah, sentimen apa. Yang penting kalau dia udah kena level itu ya udah dia beli, dia tunggu nih jangka panjang nih, baru nanti kalau udah kena target baru dia profit taking. Nah bagi mereka yang day trade atau yang scalping nih gimana nih? Sebenarnya scalping itu sebenarnya nggak gitu kena juga ya kalau menurut gue ya. Kenapa scalping itu biasanya liatin harga, bukan liatin kode broker. Ada saham yang itu naik kencang, dia masuk, dia keluar langsung. Dia biasanya jarang banget liatin kode broker, udah lama banget, udah done lah itu, udah selesai. Jadi dia lihat saham naik, jebret, masuk, naik 1-2 tick, 3%, keluar langsung. Jadi jarang ada ini mereka yang scalper itu liatin kode broker, biasanya udah telat. Biasanya day trader yang memang khusus bandarmologi yang liatin. Kalau mau ngomong berubah ya berarti lu tetap harus adaptasi gitu, karena nggak mungkin tiba-tiba bursa nge-revoke aturan ini, itu kayaknya mungkin banget. Jadi lu harus adaptasi. Gimana lu adaptasi ya? Satu, lu bisa adaptasi ke menggunakan metode lain atau menggunakan time frame lain. Lu jadi yang tadinya main pendek, lu jadi panjangin dikit time frame lu. Nah jadi bisa kayak gitu. Oke. Jadi ini strategi aja lah ya, time frame dirubah dan lain sebagainya seperti yang lu bilang. Nah kalau masalah bandarmologi ini kita kaitkan dengan misalnya para big fund begitu. Apakah dengan tidak ada kode broker ini big fund itu kemudian akan lebih liar nih ke depannya kalau lu lihat nih? Big fund apa dulu? Kalau asing, MI, bandar-bandar yang memang udah gede itu biasanya nggak peduli. Biasanya bandar-bandar kecil yang baru belajar jadi bandar kan berarti kan. Berarti mereka makanya mereka mainnya main cepet. Iya. Tarik banting. Nah itu yang senang gitu. Misalnya yang gede-gede udah nggak peduli. Sebenarnya ini menariknya tuh
ini bursa ini kan nerapin aturan baru ini kan nggak cuma hilangin kode broker, tapi banyak juga. Salah satu itu random closing. Dan random closing ini sebenarnya dipergunakan untuk diterapkan untuk apa? Untuk mempersulit bandar-bandar mini ini, bandar-bandar kecil ini. Tapi yang terjadi nggak efektif gitu. Nah seperti itu, gue ulangin lagi ya. Ini kan bandar-bandar kecil ini kan ketika mereka closing, misalnya udah jam 2.45, mereka masuk di satu saham. Nah ya, yang kayak lu bilang tadi itu ya, dipagerin misalnya. Naiknya langsung kenceng kan, langsung mereka pagerin jam 2.49 gitu. Mereka pagerin bisa jatuh. Nah iya, 2.50 baru close langsung gitu. Mereka pagerinnya biasanya di terakhir. Karena mereka takut juga diguyur sama misalnya ada ownernya guyur. Kali aja ada bandar yang lebih gede lagi yang nggak kita ketahui. Biasanya gitu mereka emang udah nyari di saham-saham yang nggak ada bandarnya sih gitu. Jadi biasanya mereka takutnya ownernya yang guyur. Kadang-kadang mungkin ada lah big player lain yang ngambil di bawah yang guyur gitu. Tapi yang mereka takutin biasanya owner atau apa gitu. Jadi mereka pagerin di menit-menit terakhir. Nah ini aturan baru bursa itu mengenai random closing tuh. Random closingnya ternyata di pre-closing, jadi sebenarnya nggak gitu berguna. Di pre-closing kan harga udah berhenti kan? Di jam 2.55 ya. 2.50 sampai jam 3. Nah di 2 menit terakhir tuh 58 sampai 50 itu ada random closingnya gitu. Jadi nggak tahu berhenti jam berapa. Jadi salah sebenarnya, bukan salah ya, kurang tepat ya. Random closing di bagian pre-closing. Harusnya random closing sebelum waktu market masih gerak kan? Oh berarti di misalnya 248 gitu ya. Kasih range agak lebar dikit, 245 sampai 250 sampai 245 sampai 250 random closing. Bisa aja 47 bisa close. Nanti bandar-bandar mili ini bingung gitu mau narik di mana, mau narik kapan gitu. Ini mungkin kadang-kadang bikin susah, belum selesai narik udah closing. Nah, jadi mereka harus mempersulit mereka gitu. Harusnya kalau misalnya ingin random closing ya jangan di pre-closing, percuma di pre-closing marketnya sudah tutup. Lu mau tiba-tiba nge-close 48 juga percuma kan, orang udah input. Justru random closing orang inputnya di awal langsung. Misalnya orang dia mau tebelin bid, langsung awal-awal langsung tebelin bid gitu. Bukannya di menit 48 ya, karena emang udah gak kelihatan lagi pergerakan sahamnya sampai 10 menit itu kan. Jadi random closingnya tidak tepat di pre-closing. Harusnya sebelum pre-closing gitu. Waktu market masih jalan, masih running. Nah ini menarik banget nih, karena kan kita biasa ngelihat ya di detik-detik terakhir tuh pas 2.59 jam 3 kering langsung naik gitu kan, ada saham yang naik, ada saham yang turun. Nah itu misalnya ini gua kasih tau bedanya ya. Biasanya misalnya lu narik di pre-closing, modal lu tuh harus lebih gede daripada lu nariknya waktu market masih jalan. Kenapa? Misalnya contohnya sekarang harga saham 500 kan. Lu mau tarik ke 550. Lu buy lu dapat harga 500, 505, 510 sampai kan dapat semua itu. Dan semua. Kalau misalnya ini lu tarik di pre-closing, lu beli misalnya harga sekarang 500, lu mau tarik ke sampai 550 di pre-closing. Itu yang jualan di 510, 515, 520 itu semuanya bakal laku di 550. Jadi modal lu harus lebih gede. Gitu. Jadi emang lu benar-benar niat narik, misalnya lu narik di pre-closing gitu. Bedanya ini kalau misalnya bandar-bandar mini ini kan mereka harus mikirin average mereka sendiri. Mereka nggak bakal berani narik macam kayak gitu mereka nggak bakal berani tarik. Waktu pre-closing mereka tarik 3 tick, 5 tick, 10 tick nggak bakal berani mereka. Karena mereka harus nentuin supaya average mereka serendah-rendahnya. Karena mereka besok mau jualan. Berarti harus narik satu-satu gitu ya. Makanya bukan satu-satu, mereka harus narik sebelum pre-closing. Karena kalau pre-closing dimulai, mereka mau tarik, semuanya harus dibeli di satu harga. Oke. Jadi makanya menurut gue itu selalu pengen bikin random closing. Lebih tepatnya ya waktu market masih running. Biar orang nggak narik harga saham sembarangan. Kalaupun ternyata dia gagal, misalnya waktu itu udah di close, ya mereka harus modal lebih gede nariknya. Bisa jadi malah di jadi satu malas. Harga gitu di satu harga, di satu harga atas. Bisa jadi mereka malah malas kan. Goreng-goreng ini ya. Lebih banyak ya justru, duitnya keluar. Iya, makanya jadi hal-hal seperti ini malah bisa bikin bursa kita lebih sehat. Gak ada manipulasi harga sembarangan seperti itu. Iya. Yang mau manipulasi juga berarti lebih mehong bayarnya ya. Karena kalau mau narik ke atas ya berarti lebih mahal harganya. Oke. Nah ini kalau emang bener nih seperti yang lu bilang tadi bro, aturan random closingnya itu nggak deket lah ya, dia nggak di pre-close misalnya, dia sebelum pre-close itu. Nah ini berarti kemungkinan untuk ada yang masalah mager-mager itu bisa hilang gitu ya 100%. Maksudnya mager-mager? Yang mager-magerin harga. Kira malas gerak. Itu malu. Itu mager ya. Gimana? Ya ini misalnya lu ngomong hilang 100% ya enggak, misalnya bandarnya pengen bermodal. Hilang karena by system kan gitu. Enggak, karena kan udah dirubah. Kalau mereka rubah
Kan mereka masih bisa pagarin waktu pre-closing. Iya. Cuman harganya gerak-gerak aja ya. Iya, gitu ya. enggak. Misalnya ketika mereka pagarin sebelum pre-closing itu kan mereka bisa tentuin dengan pasti harganya mau dibawa kemana kalau nggak ada random closing. Betul. Kalau misalnya dia ada pre-closing ya berarti dia bisa pagarin waktu pre-closing gitu. Masih bisa dipagerin. Tapi masalahnya ya mereka harus keluar lebih modal kalau mereka mau narik di pre-closing gitu aja bedanya itu. Dan biasanya itu yang malah bikin malas gitu. Iya. Apalagi kan big players atau mungkin bandar-bandar kecil ini kan hitungan matematikanya itu kuat gitu ya. Biasanya mereka ngitung. Iya, beda 100-200 ribu aja. Aduh kepikiran. Dan bahkan gimana ini? Ini ya, gua tahu ya di mana apa pemain-pemain gede gitu ya. Apa namanya kalau lu lihat ya, ini DC on aja ya. Iya. DC on apa sih? Gimana? Gua sering dapat denger dari teman-teman gua lah ya. Iya. Yang mereka teman-teman lu. Teman gua. Iya. Ternyata mereka kadang-kadang rugi juga gitu. Hah? Gara-gara narik? Iya, gara-gara narik itu kadang-kadang rugi juga. Karena pas besokannya mau jual malah langsung anjlok parah gitu. Mereka kan biasanya nahan harga, tapi mereka gagal distribusi. Biasanya bukan rugi gitu. Kalau misalnya rugi itu biasanya gara-gara diguyur emiten. Ada bisa gitu, tapi misalnya mereka distribusi sendiri kadang-kadang cuannya tipis banget, bro. Oh gitu. Waktu itu ada influencer saham gede juga ya. Nyoba cara itu. Dia udah pemain, udah lama mainnya. Iya. Goreng saham kan. Gua enggak usah sebut lah sahamnya. Cuan 1 juta gue lihat. Gila, udah digoreng pun. Iya, digoreng naik kan. Dia kan enggak bisa jualan dia. Susah jualan di atas. Misalnya lu mau jualan di atas harga udah ditarik tuh susah, bro. Iya. Ada copetnya gangguin lu. Bener. Ada yang mau take profit gangguin lu. Lu kan harus jaga itu gimana supaya lu bisa jualan dan harus jualan di atas harga fresh lu gitu. Iya. Dia akhirnya cuma jual 1 juta padahal dia masuknya puluhan miliar. Buset, untungnya 1 juta. Iya, untungnya cuma 1 juta. Tapi kadang-kadang mereka juga sukses. Ada yang okay. Ini influencer sama sampai untung 3-4 miliar kalau nggak salah di saham lain tentunya ya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang rugi juga, kadang-kadang rugi diguyur emiten gitu. Jadi dia masuk di lahan yang salah gitu ya. Iya, masuk di lahan salah, ngetes masuk. Diguyur sama yang punya gitu, ada kayak gitu juga masalahnya gitu. Nah, jadi ada yang kadang-kadang sukses nipu retail ya, kadang-kadang kadang-kadang cuan-cuan tipis, kadang-kadang rugi gitu. Jadi sebenarnya dinamis juga marketnya gitu nggak. Kalau lihat dia biasanya kan investor gini selalu pamer cuan kan. Sebenarnya nggak selalu cuan juga, kadang-kadang mereka rugi gitu, kadang-kadang mereka rugi, kadang-kadang cuan tipis. Benar. Jadi sebenarnya misalnya lu bayangin lu masuk puluhan miliar di satu saham, lu cuan 1 juta. Sebenarnya nyesek gak sih? Iya. Nyesek banget biasanya. Lumayan. Moga-moga besokannya nggak kayak gitu bikin itu kaya doang, bikin sekuritas kaya doang gitu. Iya betul. Karena kan harus bayar fee transaksi. Fee-nya apa ya, ratusan gitu. Ratusan juta gitu. Bener. Nyesek banget gue liatnya. Anjir, nih uangnya habisnya buat bayar fee semua, cuan 1 juta. Iya, karena transaksinya miliaran. Iya, puluhan miliar biasanya. Potong 0,5% lah buat fee transaksi jual beli. Biasanya mereka 0,095, 0,090, 0,085 gitu. Di bawah 0,1. Iya. Lumayan kalau dikali puluhan M kan. Iya, lumayan gue bilang. Tapi kalau kayak kita ini yang main kecil kan 0,15, bro, jauh mereka. Iya, benar. Nah, jadi kalau kita lihat nih bro, secara keseluruhan nih, kan Desember biasanya ada window dressing. Gara-gara aturan baru ini random closingnya berubah, ada IEV, ada IEP, kemudian ada kode broker yang dihapus juga, jam perdagangan naik dari jam 3.15 ke 3.30. Ini window dressing bakal tetap kenceng gak nih 2021 nih? 3.15 ke 3.30 tuh cuma untuk pasar nego. nego Pasar regular enggak. Tuh supaya sobat cuan tahu aja ya. Iya, supaya nggak salah kan. Nggak salah aja informasinya gitu. Iya. Yang random closing sepertinya belum diterapkan. Mungkin di bulan Desember juga, tapi kita nggak tahu kapan. Masalah akan pengaruh ke window dressingnya, kemungkinan besar nggak bakal pengaruh sama sekali, karena yang narik window dressing tuh bukan pemain kecil. Yang narik tuh asing, MI, Dapen, pemain gede nggak peduli kode broker, nggak peduli retail gitu ya. Jadi nggak akan, maksudnya window dressing aja ya. Asing mau masuk beli saham beli aja. Peduli sama kode broker. Iya. Masa asing ikut influencer. Oke, ini ada 2 menit nih bro. Seperti biasa, tips nih untuk para pengguna micro trading atau bandarmologi nih apa aja nih? Adaptasi harus, karena di mana-mana ya rulesnya begitu. Ketika lu nggak mampu adaptasi ya lu kalah gitu. Jadi harus mampu adaptasi. Gimana cari teknik baru, misalnya lu sebelum udah cuan ini, sekarang jadi nggak bisa ya cari teknik baru gitu. Kalau nggak ya lu mati.
nggak bisa lanjut lagi di bursa kita. Kayak dinosaurus ya, nggak bisa beradaptasi, akhirnya punah gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Satu aja tipsnya adaptasi yang biasa micro trading, yang biasa melakukan yang punya herding behavior gitu, ngelihat kode-kode broker dirubah, mungkin lebih bisa pendekatannya untuk rubah time frame seperti yang lu bilang tadi. Juga bisa, kalau lu pengen bandarmologi juga bisa ubah aja time frame lu. Cari bandar-bandar yang suka koleksi panjang gitu. Kemudian tadi boleh pakai technical gitu ya, boleh pakai fundamental dipertajam, dan jangan lupa ya Sobat Cuan, kalau sempet dan emang kalian bener-bener serius banget ya di dunia trading saham atau investasi saham, itu jangan lupa diambil sertifikasinya ya bro ya. Jangan lupa, karena ini kita juga ada berita menarik nih ya. Nanti jangan lupa dengerin kita di Paham, dan juga jangan lupa dengerin kita di Cuap Cuan dan CNBC Indonesia, itu tentang ini nih, ada sanksi pidana nih bagi mereka yang suka influencer sahamnya salah-salah dan tidak punya sertifikasi ya. Makanya kalau sempet jangan lupa. Itu petak sambal doang bro. Oh gitu ya. Nanti kita bahas ya kalau gitu ya. Boleh. Oke deh Sobat Cuan. Itu dia konten kita, Paham Pantauan Saham, semakin paham semakin cuan. Dan jangan lupa dengerin konten kita di Apple Podcast, Google Podcast, di Spotify, dan juga di Anchor ya, Cuap-Cuap Cuan. Kemudian untuk YouTube kita ada Paham on YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan juga di share dan channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Yang terakhir kita ada Instagram juga ya. Jangan lupa follow cuap_cuan. Kalau gitu gua Daniel Wiguna, gua Triputra pamit undur diri. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.